kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Yang dipersembahkan adalah persembahan khusus, tanda petik persembahan khusus. Maliaki 3 ayat 8. Maliaki 3 ayat 8. Mari. Persembahan khusus ini bersama-sama dengan perpuluhan, enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. So, ya, bersama-sama dengan perpuluhan. Maliaki 3 ayat 8. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, ya, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini saudara. Tadi di Keluaran 25 ayat 2 yang dipersembahkan adalah persembahan khusus. Menurut Maliaki 3:8, persembahan khusus dipersembahkan bersama-sama dengan perpuluhan. Dipersembahkan dengan perpuluhan, bersama-sama dengan perpuluhan. Ya. Nah, ini saya ajarkan lagi biar mantap. Perpuluhan 1/10 adalah pengakuan. Garis bawahi pengakuannya. Yang Tuhan tunggu itu bukan uangnya, pengakuannya. Perpuluhan adalah atau sama dengan pengakuan bahwa kita sudah diberkati atau dipelihara oleh Tuhan. Bukan saya ngasih perpuluhan nanti Tuhan berkati saya 10 kali, bukan, itu judi. Salah, sekali lagi salah. Ya, para hamba Tuhan jangan mengajarkan begitu. Ya, perpuluhan sama dengan pengakuan bahwa kita sudah diberkati atau dipelihara oleh Tuhan. Kejadian pasal 14, saya kasih contohnya. Kejadian pasal 14, ini perpuluhan. Kejadian pasal yang ke-14, kitab Kejadian pasal yang ke-14 tentang Abraham, ya. Ini Kejadian 14. Nah, ayat yang ke-18 mulai. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya. Lalu ia memberkati Abraham. Dia memberkati Abraham. Dia memberkati Abraham. Diberkati Abraham. Terus diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terus dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan pertolongan, menyerahkan musuh, kemenangan, pertolongan. Abraham menerima semua itu. Terus lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari sudah semuanya. Diberkati, ditolong, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jelas ini. Perpuluhan pengakuan bahwa kita sudah diberkati Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, sudah ditolong, diberi kemenangan oleh Tuhan. Itu pengakuan. Sebagai perpuluhan. Dan juga perpuluhan sama dengan pengakuan bahwa ini dikaitkan dengan milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus itu tidak boleh diganggu gugat. Seperti lemak. Lemak itu milik Tuhan, tidak boleh dimakan. Perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Jadi perpuluhan sama dengan pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, milik Tuhan, bahwa kita milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, labanya perpuluhan, nah Bapak Ibu mengaku perusahaan ini milik Tuhan. Bukan milik saya, semua milik Tuhan. Hidup saya milik Tuhan. Nah, sidang jemaat, kalau kita gembala juga harus perpuluhan. Saya sudah ajarkan, saya hidup bukan dari perpuluhan yang diterima. Kalau saya hidup dari perpuluhan yang diterima, saya sudah mati. Saya sudah mati. Saya sudah mati. Saya sekolah Alkitab berapa tahun nggak ada jemaat. Kalau saya terima hidup dari perpuluhan yang saya terima, sudah mati saya. Nggak ada jemaat, mau terima dari mana perpuluhan? Sudah mati. Nah, dikirim ke desa, sidang jemaat maafkan, untuk ongkos saja nggak cukup. Lah bagaimana untuk makan? Sudah mati. Saya ini nggak adil Tuhan. Ya, hanya gereja yang besar yang hidup gembalanya. Yang di desa-desa, yang jemaatnya 2 orang, 1 orang mati semua. Makanya perpuluhan itu tidak bisa di-manage. Ya kalau besar memang bisa di-manage, bisa diatur. Tapi coba jemaatnya 1, gembalanya suami istri, anaknya 5. Loh, bagaimana di-manage? Ayo, ada orang kaya mau mana perpuluhannya saya yang atur? Ayo, ada? Nggak ada. Nggak ada itu. Jangan mau gembala-gembala ya, itu milik Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau ada gereja besar orang datang, mana Pak? Perpuluhannya harus transfer Pak. Ya sana ke gereja yang kecil sana. Yang jemaatnya 1, anaknya 5, anaknya 7 sudah. Sana kasih tiap bulan berapa, sekolahkan sana. Nah, kalau seluruh Indonesia bangkrut dia. Nah, itu enggak bisa. Kita bukan hidup dari perpuluhan yang diterima.
perpuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, sago. Itu kita hidup. Perpuluhan itu yang dikembalikan pada Tuhan. Itu hidup kita. Pengakuan bahwa kita sudah diberkati, kita menjadi milik Tuhan. Nah, kalau tidak perpuluhan bahaya. Ya, kalau kita menahan perpuluhan, tidak mengembalikan perpuluhan, tidak mengaku bahwa kita hidup dari Tuhan, tidak mengaku kita milik Tuhan, bahaya. Itu yang Tuhan takutkan. Bahaya. Kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, baik gembala, baik jemaat, bahaya. Sebab kita mengaku tidak hidup dari Tuhan, tidak menjadi milik Tuhan. Setan ada hak di situ. Setan ada hak, dunia ada hak di situ untuk memiliki hidup kita. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini jika kita tidak mengembalikan perpuluhan bahaya. Sebab kita tidak mengaku dipelihara Tuhan, tidak mengaku hidup dari Tuhan, tidak mengaku dimiliki Tuhan. Bukan, saya tidak hidup dari Tuhan. Saya hidup dari pekerjaan. Saya bukan milik Tuhan. Wah, setan bisa mengambil alih pemilikan itu. Dunia memiliki kehidupan kita dan binasa selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itu perpuluhan. Kemudian persembahan khusus. Mengapa bersama-sama? Kenapa kalau ada perpuluhan, ada persembahan khusus, harus ada perpuluhan. Ada perpuluhan, harus ada persembahan khusus. Kenapa? Nah, persembahan khusus adalah pengakuan bahwa ucapan terima kasih. Maafkan saya. Jadi persembahan khusus adalah ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Ucapan syukur. Tadi mengaku, perpuluhan itu ngaku. Oh Tuhan, terima kasih. Saya hidup dari Engkau, bukan dari lain. Itu perpuluhan. Nah, sesudah mengaku, berterima kasih. Aduh Tuhan, saya ini cuma ijazah begini, toko cuma begini, ya gereja cuma begini, tapi kok bisa saya hidup? Ada yang kesaksian gaji kecil, tapi anaknya bisa masuk kedokteran dan lain-lain. Loh kok bisa ya? Lah inilah. Ini ucapan terima kasih kita sesudah mengaku ya ini dari Tuhan. Terima kasihlah Tuhan. Nah, itu ucapan syukur. Ucapan syukur. Itu persembahan khusus. Ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati, dimiliki Tuhan. Dasar ucapan syukur ini, dasar persembahan khusus adalah kerelaan hati. Terserah kerelaan hati. Kalau dasar perpuluhan kebenaran. 1/10 kalau kita diberkati 1 juta ya 1/10-nya ya berapa tuh? 100.000. Nah, dasar perpuluhan kebenaran harus benar 1/10 harus benar. So, ya. Dasar persembahan khusus kerelaan hati, ucapan terima kasih kerelaan hati seperti waktu Tuhan perintahkan Musa, ayo kumpulkan persembahan khusus dari orang-orang yang terdorong hatinya, yang rela hatinya. Itu ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi perpuluhan dan persembahan khusus juga merupakan dasar pembangunan tabernakel. Hati yang rela ini dasar, hati secara rohani, hati dasar. Ya. Tapi juga perpuluhan persembahan khusus adalah dasar juga untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tabernakel, pembangunan. Coba kalau orang-orang tidak mau kasih sama Musa, ya tidak jadi tabernakel. Enggak jadi tabernakel. Nah, ayo Zago. Ya, Wijaya nomor 1, bukan saudara, saya nomor 1. Kalau saya tidak mengembalikan perpuluhan persembahan khusus, ya, enggak masuk pembangunan tubuh Kristus, enggak ada tabernakel. Oh, sungguh-sungguh ini serius ini. Jadi perpuluhan dan persembahan itu merupakan dasar pembangunan tabernakel, pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi bukan uangnya, pengakuannya, kehidupan kita ini loh menjadi milik Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Dia kepala, kita tubuhnya, kita dimiliki oleh dia. Nah ini hati yang rela untuk mempersembahkan waktu, tenaga, tapi dimulai perpuluhan dan persembahan khusus itu. Mutlak, rekan hamba Tuhan mutlak. Gembala-gembala mutlak ini. Kalau gembala tidak perpuluhan, wah kasihan jemaat, mau kemana dia? Mau kemana? Kalau gembala tidak dipercaya perpuluhan, di manage tidak tahu berapa perpuluhannya dia, ya pokok yang saya terima gajinya. Wah, bahaya jemaat. Tidak dibawa pada tubuh Kristus. Tidak dibawa pada tubuh Kristus. Ini bahaya betul. Ini saya sering mengatakan, dulu Yudas mencuri uangnya. Uangnya Tuhan. Katakan sekarang perpuluhan adalah uangnya Tuhan.
ya dia sendiri yang binasa. Tapi kalau sekarang kepercayaan Tuhan yang dicuri, kepercayaan Tuhan kepada gembala dicuri, seluruh jemaat mati. Seluruh jemaat mati. Tidak masuk tubuh Kristus. Nah ini yang harus kita jaga. Itu nomor 1. Yang B, dasar, yang merupakan dasar pembangunan tabernakel. A, hati yang rela untuk memberi. B, 1 Raja-Raja 6 ayat 7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Mari. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu. Nah ini waktu Salomo mendirikan bait Allah. Jadi Musa mendirikan tabernakel, Salomo mendirikan bait Allah. Salomo. Sama, ini sekarang pembangunan tubuh Kristus. Arti rohaninya sekarang pembangunan tubuh Kristus. Terus ayo. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak. Nah, tidak kedengaran palu, kapak. Jadi batunya itu di tempat penggalian sudah dibaguskan, tinggal minda. Misalnya tempatnya, misalnya penggaliannya di sungai sana, nah, gerejanya di sini. Tadi batu-batunya sudah diatur rapi, bagus. Nah, kalau sekarang batu merah, ini batu bata itu. Nah, coba kalau batu bata itu masih benjol-benjol. Wah, mau pasang ayo tak. Nah, tapi kalau batu batanya sudah di tempat penggalian bagus, tinggal tep. Enggak usah bersuara, tep. Nah, begitu maksudnya ini ya. Teruskan, mari. Sudah. Atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi dasar yang kedua, dasar dari pembangunan tubuh Kristus dikerjakan hati yang damai sejahtera. Enggak ada tak-tok, enggak ada. Hati yang damai sejahtera. Ini B ya, B. Hati yang damai sejahtera. Tadi A, hati yang rela untuk memberi. Waktu, tenaga, apa saja berikan dengan rela. Ya, rela hati. Ya, rela. Melayani harus dengan rela, jangan bersungut dan rela. Itu. Mulai dengan persembahan khusus dan perpuluhan. Sekarang B, hati yang damai sejahtera. Damai sejahtera artinya pertama, tidak ada keinginan daging. Roma 8 ayat 6. Ya. Roma 8 ayat 6. Ayo. Ayat 6? Ya. Karena keinginan daging adalah maut, ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum tidak Allah. Tidak taat. Keinginan daging. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang bikin ribut di gereja kalau ada keinginan daging, Pak. Yang ini ingin ini, yang ini ingin ini, yang ini wah tak-tok. Nah itu. Yang tidak cocok dengan firman. Kalau semua keinginan sesuai firman, tidak ada tak-tok. Di dalam nikah juga, tubuh Kristus mulai nikah. Suami inginnya begini, istri inginnya begini, plak-plok. Tapi kalau suami inginnya sesuai firman, istri sesuai firman, tep, tidak ada suara. Amin, saudara. Nah ini. Jadi damai sejahtera tidak ada keinginan daging. Terutama dari gembala. Ya, karena ini pelajaran Lempinel, ya ini gembala dulu. Ya, gembala, terutama gembala membawakan firman, menyampaikan, memberitakan firman jangan dengan keinginan daging. Terutama mengenai perpuluhan persembahan khusus. Nah, banyak gembala-gembala buka dompet tidak ada. Oh, besok minggu persiapan. Nah, persiapan yang perpuluhan maksudnya dan persembahan khusus. Nah, ini jangan. Saya diajarkan guru saya. Kalau kita mau menyampaikan firman tentang perpuluhan, lalu sebelum menyampaikan kita ingat dulu. Oh nanti kalau perpuluhan, berhenti, stop, coret. Jangan disampaikan. Kalau ada keinginan daging jangan disampaikan. Ini yang membuat ribut. Kalau ada keinginan daging membuat ribut. Membuat ribut jemaat. Tidak bisa diterima oleh jemaat. Itu ya. Jadi gembala dulu dalam menyampaikan firman jangan ada keinginan daging. Ya, terutama mengenai perpuluhan dan persembahan khusus supaya tercipta damai sejahtera. Penyampaian firman-Nya damai sejahtera. Jangan ada keinginan daging, terutama mengenai perpuluhan persembahan, keinginan daging untuk menghukum jemaat, menghantam jemaat. Jangan ada itu. Jaga. Nanti tidak ada damai. Ini dari gembala. Jemaat juga. Nah, sekarang dari jemaat jangan pertahankan keinginan daging supaya taat. Dengar-dengaran. Nah, kalau gembala membawa firman, jangan keinginan daging mengenai perpuluhan, persembahan khusus, jangan ingin menghantam jemaat, jangan. Itu nanti tidak ada damai. Tak-tok. Terus. Nah, sidang jemaat, jangan ada keinginan daging supaya taat. Oh, kalau jemaat taat ya tidak ada ribut lah.
Kalau semua taat, coba saudara akan